Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, unzur maqala wa la tanzur man qala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat berserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada bimbingan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman mahiriyah. Di sore hari ini saya akan membawakan kisah yang berjudul Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid dilahirkan 15 tahun sebelum tahun gajah pada tahun 68 sebelum Hijriah. Ia termasuk golongan Quraisy dari keturunan Abu Uzza. Beliau mendapatkan tempat terhormat dengan menikahi Rasulullah. Saat itu Khadijah berusia 40 tahun dan Rasulullah berusia 25 tahun, terpaut 15 tahun. Pertemuannya dengan Nabi Muhammad berawal ketika Nabi Muhammad menjajakan barang dagangannya bersama Maisyarah ke Syam dan pulang dengan membawa hasil yang sangat memuaskan. Namun, bukan penghasilan yang membuatnya hormat, akan tetapi kejujuran dan kesolehannya. Karena rahmat Allah yang diberikan padanya, hatinya tidak dapat menghilangkan rasa hormatnya. Sebagai seorang wanita, Khadijah tidak dapat mengelak dari kenyataan untuk mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah pria yang berbeda dengan pria yang pernah dikenalnya. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad, Khadijah pernah menikah dengan dua laki-laki bangsawan Arab, yaitu Atik bin Ais al-Mazumi dan Abu Hala bin Zarar at-Tamimi. Akan tetapi, selama hidupnya ia belum pernah mengenal pria yang sungguh istimewa seperti Rasulullah. Nafisah binti Muniyah akhirnya diutus untuk menemui Nabi Muhammad dan menanyakan, apakah yang menjadikanmu belum memutuskan untuk menikah? Mengapa menghabiskan waktu mudanya begitu saja? Mengapa tidak menerangkan hati dengan seorang istri yang menyayanginya, yang bisa menghilangkan kesepian dan dapat menghiburnya? Nabi tersenyum seraya berkata, aku belum memutuskan siapa yang akan menjadi teman hidupku. Lalu berkatalah Nafisah, jika seandainya engkau ditawari seseorang yang memiliki harta, kecantikan, kemuliaan dan kebangsawan, apakah masih belum saja menaruh perhatian? Kata-kata itu membuat dirinya tahu atas siapa kata-kata itu disampaikan kepadanya. Pasti tidak lain dia adalah Khadijah binti Khuwailid, saudagar wanita Quraisy terhormat. Takdir pun menentukan. Nabi Muhammad datang ke rumah Khadijah bersama paman-pamannya, Hamzah, Abu Thalib dan lainnya. Sesampainya di rumah Khadijah, mereka mendapati keluarga Khadijah yang sudah menunggu. Segala sesuatu telah disiapkan. Setelah berbasa-basi ala kadarnya, Abu Thalib pun memulai pembicaraannya. Ia berkata, sesungguhnya anak kami Muhammad adalah pemuda yang tidak ada banding dari segi kemuliaan dan kebangsawan ataupun dari segi kecerdasan dan keutamaan. Meskipun dari segi harta dia adalah orang yang tidak mampu, tetapi harta hanyalah barang titipan yang mesti akan dikembalikan. Rupa-rupanya dia jatuh hati kepada Khadijah. Semoga pihak Khadijah pun demikian. Amr bin As bin Abdul Uzza bin Qusay kemudian mewakili pihak dari Khadijah dan menyambut lamaran itu dengan baik. Lalu terjadilah pernikahan antara dua manusia yang besar yang dicintai oleh umatnya sepanjang zaman. Mereka adalah Nabi Muhammad Rasulullah dan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Cinta Nabi pada Khadijah. Cinta manusia selalu melekat pada hidupnya. Nabi pun akan merasakan hal yang sama, karena Nabi juga adalah seorang manusia. Bila yang dicintai telah tiada, rasa rindu, rasa kasih dan sayang terus hilang dan datang. Nabi Muhammad selalu menghormati dan mencintai Khadijah.
Bahkan ketika Khadijah telah wafat pun, beliau selalu mengenang dengan rasa sayang, rasa syukur dan terima kasih. Ketika semua orang menentangku, katanya, Khadijah lah mendukungku. Ketika semua orang lain masih kafir, Khadijah telah memeluk agama Islam. Ketika semua orang tidak ada yang menolongku, dialah penolongku. Saat Rasulullah masih sering bertahanus sebelum berusia 40 tahun di Gua Sur, sampai datang kepadanya malaikat Jibril membawa wahyu kepadanya. Iqra, Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Kejadian itu mempunyai panas dingin dan ingin diselimuti oleh Khadijah. Khadijah menjadi sangat khawatir akan kejadian yang luar biasa itu. Nabi dirawat dan ditanya sebab kegelisahan itu. Nabi pun menceritakan tentang kejadian dan pengalamannya dengan wahyu yang pertama yang diturunkan oleh malaikat Jibril. Dengan hati yang gembira, Khadijah mengucapkan selamat karena suaminya telah diangkat ke posisi tertinggi menjadi utusan Allah. Ia berkata, berbahagialah karena Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Khadijah pun akhirnya menjadi orang yang pertama yang masuk dalam ajaran Islam. Khadijah binti Khuwailid adalah seorang janda kaya, saudagar yang dihormati di tanah Hijaz. Untuk demikian, beliau sedekahkan hartanya untuk memperjuangkan syiar Islam. Dan beliau adalah wanita yang pertama yang mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Dengan rasa kasih sayangnya, ia menyelimuti Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad membutuhkan kasih sayang dari seorang wanita. Sebagai seorang istri, ia layaknya seorang wanita memberi kebahagiaan kepada Nabi dengan keturunan yang banyak. Perkawinan antara Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah mendapatkan banyak anak-anak, yaitu diantaranya Qasim dan Abdullah. Keduanya telah meninggal saat masih bayi. Zainab dikawinkan dengan sepupunya, Ruqayyah dan Ummi Kulsum, istri dari Utsman bin Affan. Fatimah, istri dari Ali bin Abi Thalib, yang kesemua anaknya tidak mempunyai anak kecuali hanya Fatimah, yaitu dengan cucu yang disayangnya Hasan dan Husain. Pada suatu hari, Aisyah melihat Rasulullah menyembelih kambing. Ia berkata, kirimkanlah kepada teman-teman Khadijah. Lalu Aisyah bertanya tentang hal itu. Nabi bersabda, sesungguhnya aku mengasihi orang yang mengasihinya. Maka Aisyah pun berkata di saat lain pada sahabatnya, saya tidak mencemburi seorang wanita seperti saya mencemburi Khadijah. Padahal Rasulullah tidak menikahi saya kecuali setelah Khadijah wafat. Khadijah wafat pada tahun 10 kenabian, tahun 3 sebelum Hijriah, dalam usia sekitar 65 tahun. Wafatnya Khadijah bukan hanya menjadi kesedihan bagi keluarganya, akan tetapi menjadi kesedihan bagi kaum muslimin yang melihat kesedihan Rasulnya atas cintanya yang tulus dan ikhlas. Dan bila mengingat kebaikan-kebaikan di masa-masa orang kafir mengisolasi kaum muslimin, seolah-olah mereka menyayangkan kematiannya sebelum melihat Islam yang berkembang pesat di kemudian hari. Meskipun beliau telah wafat, akan tetapi namanya tetap harum di hati kaum muslimin, dan semua orang menghargai kesolehan seorang istri. Jika bukan karena takdir, Khadijah pasti akan mengetahui bagaimana besarnya perkembangan Islam setelah wafatnya. Semoga Allah menjadikannya tersenyum di alam kuburnya. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.